Hai guys, sebelumnya kembali lagi dengan aku Sheryl. Kalian pasti bosan banget dengan nama aku di awal video, tapi itulah cara aku memulai videonya aku karena aku bingung mau mulai dari mana. Hari ini aku topiknya adalah pramugari bisa jalan-jalan, oke? Dan ya, aku pengen meluruskan satu kalimat ini ke kalian supaya kalian yang mau jadi pramugari, kalian para wannabe tidak salah paham dan tidak menyesal di kemudian hari. Kok tidak sesuai ya dengan ekspektasi aku ya? Hari ini aku pengen bantu kalian supaya ekspektasi kalian ke depan tidak terlalu jauh dengan apa yang ada di kenyataannya. Oke, lanjut ke topik kita hari ini guys. Gini ya, kalau kalian masih berpikir kalau pramugari itu selalu jalan-jalan, sebenarnya tidak. Jadi nggak setiap penerbangan tuh kita bisa jalan-jalan. Tidak setiap landing sampai hotel terus kita jalan-jalan. No, big no. Tidak sama sekali. Kalau kalian punya motivasi buat jadi pramugari hanya karena bisa jalan-jalan, kayaknya kurang tepat. Boleh sih jalan-jalan dijadiin motivasi, tapi itu harus di nomor urut yang kesekian. Nggak boleh yang pertama, itu harus yang ketiga, keempat, kelima gitu. Harus di bawah. Kalau jalan-jalan adalah motivasi pertama kalian untuk menjadi pramugari, aku rasa kalian tidak akan bertahan lama di sini ya. Jadi kalau pramugari itu pada dasarnya itu pekerjaan. Pramugari itu pekerjaan. Kita itu tidak bisa ngatur kemana kita mau terbang, kita nggak bisa bikin jam berapa kita mau landing, nggak bisa. Jadi apa yang perusahaan kasih ke kita schedule-nya itu kita harus terima. Bisa jadi kita diterbangkan subuh hari dan landingnya nanti siang malam apa segala macam. Bisa jadi kita diterbangkan siang landingnya malam. Bisa jadi kita diterbangkan malam landingnya pagi. Dan ketika landing nggak seindah yang kalian bayangkan. Yeay, jalan-jalan. Mungkin untuk beberapa rute dan beberapa kondisi ya bisa. Tapi lebih banyak itu perusahaan tuh akan memaksimalkan waktunya untuk kita bekerja. Jadi kayak ya mereka nggak akan menerbangkan kalian hanya dengan tujuan untuk bisa kalian jalan-jalan. Tujuan pertama mereka ya bisnis. Perusahaan dibangun ya tujuannya adalah bisnis. Jadi mereka akan memaksimalkan diri kalian sebaik-baiknya untuk tujuan bisnis, untuk pekerjaan, dan ya kita nggak bisa nyalahin mereka. Dan kita pun dari awal udah tahu kan maksimal kerja kita jam berapa jam apa segala macam. Kalau misalnya kita hari ini landingnya cepat atau penerbangan kita hari ini cuma singkat, ya itu kita beruntung. Hari itu berarti kita beruntung. Tapi normalnya kita lebih sering tuh terbang sehari ya jumlahnya banyak. Bisa 1 landing, bisa 2 landing, bisa 3 landing, 4 landing, tergantung di maskapai apa, tergantung di pesawat apa dan rutenya apa. Kalau penerbangan cuma 30 menit, biasanya ada maskapai yang bisa sampai 8 landing, 10 landing, ada loh. Tapi untuk penerbangan singkat ya, dan pesawatnya itu biasa pesawat-pesawat kecil gitu. Kalau untuk pesawat-pesawat yang jarak jauh, yang penerbangannya 4 jam, 5 jam, atau 2 jam, 3 jam, ya itu paling sehari bisa maksimal landing, 2 landing, 3 landing, 4 landing, tuh kayaknya udah banyak banget lah kalau penerbangannya berjam-jam ya. Dan ya kalian juga sebagai pramugari kan beda ya dengan penumpang, nggak cuma duduk santai. Kok kalian pramugarinya, kalian pasti di atas tuh bekerja, kemudian kalian udah banyak menghabiskan waktu kalian dari kalian persiapan, datang ke bandara, udah berapa jam kalian bayangkan, terus kalian bekerja. Dan tergantung maskapai apa juga. Kalau kalian di maskapai kayak aku, maskapai servis, itu capek banget ya di atas. Aku harus siapin makanan, harus siapin minuman, harus bagiin ke penumpangnya, terus dibersihin lagi. Ya itu pekerjaannya kita. Terus kalau kalian di maskapai yang mungkin tidak membagikan makanan atau servis, tapi itu kan biasanya tetap ada tuh jualan atau mungkin ada pengganti yang lain, dan ya tetap capek, nggak kayak yang kalian bayangkan kayak duduk manis kayak penumpang. No, big no. Terus di atas kan cuacanya juga kadang nggak selalu baik. Di atas tuh ada guncangan apa segala macam, tekanan gitu, bikin kita lebih cepat ngantuk, bikin kita tuh capeknya tuh kayak 2 kali lipat. Beda dengan kerja di darat. Di atas tuh udah kita banyak kerjaan, mondar mandir, ditambah lagi tekanan pesawat yang bikin kalian tuh bisa pusing, sakit telinga, semuanya sakit. Ketika kalian landing, mood tadi kalian yang rencana jalan-jalan tuh kayak bisa berubah jadi kayak aduh aku capek banget, aku pengen tidur. Faktanya adalah orang yang sudah jadi pramugari rata-rata hobi tidur. Aku aja yang dulunya hobi jalan-jalan sekarang tuh senengnya tidur. Memang sih kalau misalnya ada momen atau ada kesempatan dan krunya pun asik, ya kita akan memanfaatkan waktunya buat jalan-jalan. Tapi
misalnya nih hari ini kita landingnya cepat, kita juga akan mempertimbangkan besok kita mulai penerbangan jam berapa. Kalau penerbangan besoknya subuh, ya kita nggak akan mungkin bisa jalan-jalan sampai malam hari karena kita juga butuh istirahat, kita capek, dan ya seperti itulah kurang lebihnya. Terus ke daerah yang baru, kita bicara misalnya kita sampai ke satu daerah yang bukan daerahnya kita. Kadang tuh kalau kita mau jalan-jalan tuh justru bingung. Nggak selalu loh kru yang barengan sama kita tuh mau jalan-jalan. Bisa jadi mereka adalah pramugari lama yang udah terbang lama, jadi udah nggak ada mood lagi mau jalan-jalan. Misalnya nih, ini biasa jadi masalah ya. Aku anak baru, lagi semangat-semangatnya, lagi pengen jalan-jalan, tapi krunya aku yang terbang sama aku tuh kru-kru lama, senior-senior yang udah sering banget jalan. Jadi pas diajak jalan, aduh maaf ya Ril, mbak udah capek banget, pengen istirahat aja atau pengen teleponan, pengen nonton. Ya kan kadang kita yang sendiri anak baru kayak, aduh aku mau kemana ya, misalnya aku di Aceh, aku mau pergi kemana ya, pasti kalian bingung, galau, waktu kalian banyak habis buat mikir, akhirnya nggak jadi pergi. Kalau pergi pun paling ke dekat-dekat atau bisa makan gitu, kecuali kalian adalah orang yang memang nyalinya besar banget. Kalau aku pribadi memang ada beberapa daerah yang aku pernah jalan-jalan sendiri, tapi yang gimana ya, rata-rata sih masih di Pulau Jawa yang bentukannya masih sama kayak Jakarta, masih ada Grab, masih ada Gokar, dan ya aku masih bisa percaya kalau aku bisa pergi sendiri gitu. Terus Semarang biasanya aku suka jalan-jalan sendiri ke mall. Terus ke Jogja aku masih di Jogja tuh aku punya banyak teman ya, tapi aku kadang lebih senang pergi sendiri karena nggak terikat dengan orang dan ya have fun aja gitu sendiri. Aku mau pulang-pulang, aku pengen duduk-duduk, ya nggak bergantung dengan orang lain gitu. Jogja aku suka jalan ke mall-mall. Terus kemana lagi ya, ada beberapa daerah yang memang aku suka jalan sendiri. Aku tuh dulu sebelum pandemi aku hobi nonton, jadi kalau misalnya landing ke satu daerah yang dekat, hotelnya dekat dengan mall, aku pasti pergi nonton sendiri. Semarang tuh itu dekat banget, itu di Simpang 5 tuh ada satu mall, aku lupa namanya apa, tapi aku sering banget nonton di sana. Terus Surabaya juga biasanya aku masih sering nonton di situ. Terus ada beberapa daerah lainnya lah yang aku masih memberanikan diri aku untuk pergi sendiri. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya inti dari video ini aku pengen menyampaikan ke kalian bahwa kita nggak selalu jalan-jalan. Tapi kalau mau dibandingkan dengan pekerjaan lain, ya memang momen kita bisa jalan-jalan tuh lebih banyak, kesempatan kita bisa jalan-jalan tuh lebih banyak. Mungkin kita nggak explore daerahnya secara detail ya kadang, tapi dengan kita datang ke salah satu daerah aja tuh, ya itu udah buat kita kadang berasa jalan-jalan kan ya. Misalnya hari ini aku dari Jakarta terbang ke Aceh, itu buat aku juga udah jalan-jalan kadang gitu. Dan aku beruntung banget, aku bersyukur banget bisa jadi pramugari atau awak kabin di umur aku yang cukup muda. Aku ngerasa beruntung banget sih, di umur aku 18 tahun itu aku udah bisa terbang aktif sebagai seorang pramugari. 17 tahun 17 tahun mendekati 18 tahun tuh aku dapat kesempatan yang cemerlang, aku bisa jadi pramugari, padahal pramugari itu syaratnya 18 tahun dan toleransinya pun cuma 1 bulan, misalnya 1 atau 2 bulan kalau nggak salah. 18 tahun kurang sebulan atau kurang 2 bulan, setahu sih kurang sebulan ya, itu toleransinya. Tapi hari itu pas aku rekrutmen itu aku umurnya itu kurang 18 tahun, kurang sekian bulan, tapi dengan ya emang udah jalannya Tuhan ya, mereka bantu aku buat bisa jadi pramugari. Terus dulu aku pernah bermimpi, ya aku pengen banget bisa keliling Indonesia, pengen bisa jalan-jalan, dan hari ini aku tuh kayak justru aku hari ini tuh berasa di dalam mimpi aku. Benar gak sih? Aku udah bisa sampai ke Jayapura, aku bisa sampai ke Aceh, aku bisa sampai ke Makassar. Aku gak pernah bayang kota-kota yang gak pernah aku bayangkan. Terus kayak gak tahu kenapa aku paling senang tuh kalau aku wilayah timur kayak Jayapura, Papua, pokoknya Timika. Kalau sampai di sana tuh kayak gila ya, ini aku beneran ada di sini, jauh banget dari, ya menurut aku sih jauh ya, dari kota aku Pontianak jauh banget. Terus mimpi apa gitu aku bisa sampai di sini yang tiketnya tuh mahal, terus aku nggak punya keluarga di sini, tapi hari ini aku bisa dengan caranya Tuhan aku diperlihatkan, oh Jayapura seperti ini, oh Papua seperti ini. Terus kadang mungkin ke wilayah barat ya, oh Sumatera, Pulau Sumatera tuh seperti ini, Pulau Sulawesi seperti ini, dan masih banyak lagi pulau Jawa lainnya, misalnya ke Semarang, terus ke Samarinda di Kalimantan, terus ke Balikpapan, ke Kalimantan, banyak lah pokoknya. Aku kayak keren sih,
seneng banget bisa ke kota-kota yang nggak pernah kepikiran sebelumnya, terus secara gratis pula, dapat uang pula. Banyak lah ya. Memang sih capek. Aku nggak pengen kasih kalian tuh enaknya aja, aku nggak menceritakan ke kalian enaknya aja. Pas aku pengen jadi pramugari tuh, hal yang pertama aku cari tahu adalah buruknya pekerjaan ini. Bukan buruknya sih, sisi-sisi yang nggak enaknya. Karena kalau sisi yang nggak enaknya bisa kita terima, ya sisi enaknya pasti bisa kita terima. Tapi kalau kalian pengen cari satu profesi, yang kalian lihat pertama kali adalah sisi nggak enaknya dulu. Semua tuh pasti ada sisi nggak enaknya, tapi kan dari sisi yang nggak enaknya itu kalian bisa pertimbangkan sebelum kalian masuk. Oh, dari semua sisi enaknya aku bisa terima nggak nih? Lebih banyak aku bisa terima atau nggak? Kalau sisi nggak enaknya tuh jumlahnya banyak banget buat kalian, ya sebaiknya kalian cari pekerjaan lain gitu. Tapi pas aku ngebayangin, pas aku mau jadi pramugari, kan aku ngebayangin, kalau hari ini aku jadi pramugari terus kerja subuh apa segala macam, aku bisa terima nggak ya? Kalau misalnya aku nggak bisa pulang, aku bisa terima nggak ya gitu. Kalau semua sisi nggak enaknya kalau udah bisa terima, kalian silahkan lanjutkan. Tapi kalau ada banyak sisi yang kalian kayak, aduh aku bisa nggak ya, kalian ragu, sebaiknya kalian pikirkan matang-matang supaya nggak salah jalan gitu. Kalau sisi enaknya ya nggak usah kalian pikirkan, itu adalah bonus. Nanti ya kan sisi enaknya nggak mungkin kita tolak ya. Sisi enaknya mah nggak usah kalian bayangkan atau pikirkan, karena itu bukan masalah. Yang kalian harus pikirkan adalah sisi nggak enaknya. Kalau kalian hari ini udah bisa terima sisi nggak enaknya, baru dibayangkan, ya otomatis kalian pasti juga bisa menerima sisi enaknya. So, aku harap video ini bermanfaat untuk kalian. Aku nggak tahu apa yang aku omongkan karena udah kepanjangan, nggak tahu nyambung apa enggak, dan semoga video-video aku bermanfaat buat kalian guys. Terima kasih buat kalian udah bantu aku capai subscriber yang menurut aku saat ini udah cukup banyak, dan itu cepat banget. Aku senang banget, itu berkat kalian semua. Aku harap kalian juga bisa bantu share video-video aku. Oh enggak sih, sebenarnya aku punya satu rencana yang agak sedikit menegangkan. Aku tuh pengen berhenti jadi pramugari, tapi aku pengen jalan-jalan sendiri. Seandainya YouTube aku udah penghasilannya udah lumayan, udah bisa nutupin ya biaya hidup aku, dan aku mungkin udah punya backup usaha lainnya. Tapi ya selama YouTube-nya masih setengah-setengah, terus aku nggak punya backup penghasilan lain, ya aku nggak akan berhenti. Karena aku juga di sini sebenarnya udah cukup nyaman. Cuma aku pengen menantang diri aku aja dengan satu langkah yang lain. So, kalau misalnya kalian suka dengan video-video aku dan kalian mau wujudin mimpi aku buat bisa keliling Indonesia sendiri tanpa dengan aku jadi pramugari, ya silahkan bantu share video-videoku, subscribe channel aku, like, dan tag ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi guys.